Ya mungkin langsung aja ya masuk ke ininya, apa namanya, dari yang union kawasan. Ini kan kita udah, ya dari hasil praktikum mungkin harusnya udah semua ya, udah semua sampai sini. Jadi udah, apa namanya, udah sampai di punya file union kawasan ini yang ada, apa namanya, yang ada si F 2020 akhirnya. Sorry. Nah, yang ada si F 2020 akhirnya, terus yang ya yang udah ada luasnya juga ya, dan teman-teman cek juga yang apakah dia udah ada si field PL. Kalau misalnya dia belum ada, nah ini PL 1890 ini, kalau misalnya dia belum ada, teman-teman bisa union lagi sama file yang union kawasan. Wait, yang bentar ya, yang nah, yang PL lah, pokoknya file yang PL 2019 ini. Kalau misalnya belum ada, cuman kalau harusnya kalau teman-teman udah dia unionnya pakai, apa namanya, pakai SHP yang tupal tot itu harusnya udah ada ini. Nah, jadi ya aku anggap ini semua udah nyampe sini ya, karena ini kan yang minggu kemarin ya. Nah, jadi dari sini ya kita tinggal bikin sebenarnya, ya apa namanya, NSDH buat penggunaan lahan, ya tutupan lahan dan penggunaan lahan ya. Istilahnya kan yang kemarin penggunaan doang yang minggu kemarin, yang sekarang penggunaan dan tutupan lahan. Nah, kita lihat, kita bikin sesuai ini ya, sesuai template yang udah dikasih sama Dika. Wait. Nah, ini kan, nah kurang lebih kan ada ini udah akuisi, nanti kita coba ulang bareng-bareng ya. Nah, ini yang saldo awalnya, terus kita bikin aktiva, tabel pasiva, dan tabel saldo akhir. Nah, itu sorry, ini boleh di mute dulu nggak? Ini praktikan, oke. Nah, lanjut. Nah, ini jadi dari yang saldo awal itu kita masukinnya gimana? Jadi kita buka Excel yang ini, kita yang union kawasan, yang hasil DBF jangan lupa di save as dulu ya ke Excel, apa ke Excel SX. Nah, jadi terus itu kita bikin pivot table untuk saldo awal. Nah, ini tinggal ya biasalah kita seleksi semua, insert pivot table, terus nanti dia fit listnya dia gini aja untuk yang saldo awal. Jadi karena kita mau lihat di awal pakainya yang F2020 untuk fungsi lahan. Terus yang di PL-nya itu pakai yang 18 karena kita pakai yang awal, saldo awal. Nah, terus untuk value-nya luas ya. Nah, ini tinggal kita kopas aja sebenarnya kalau ini, karena pasti dia ada semua jenis tutupannya yang ada di tabel ini ya. Kalau yang untuk saldo awal, sorry. Jadi tinggal di kayak di copy aja, copy, terus NSDH ini saldo awal tadi kan apa, APL, masukin ke APL, paste gitu. Udah tinggal gitu-gitu aja ya. Untuk saldo awal tinggal di copy, semuanya di copy udah masuk, nanti dia jadi kayak gini. Minyak nol gitu. Oke, selanjutnya mungkin yang teman-teman masih bingung kebanyakan di aktiva pasiva ya. Nah, ini sebenarnya kan kalau ada dari pandang ada cara sendiri ya di modul. Nah, ini aku ngasih tahu, aku di sini jelasin cara aku ya ini yang menurutku paling mudah lah, paling mudah dan paling efektif sebenarnya. Cuman ya kalau menurut teman-teman lebih mudah menggunakan cara yang pandang jelasin di modul boleh juga. Jadi atur-atur aja itu. Jadi ya kita bikin pivot table baru lagi, insert pivot table ke ke new worksheet misalnya. Nah, teman-teman namain aja aktiva pasiva nih, aku udah bikin kan. Nah, teman-teman namain aktiva pasiva. Nah, itu yang dimasukin apa aja. Jadi kita masukin si F2020 dulu, yang awalnya kita taruh di row, yang akhirnya kita taruh di kolom. Nah, ini kalau aku ada blank, ini karena kan aku ngolahnya agak nggak terlalu dilihat ya, apa namanya, yang si fungsi if-nya. Jadi kan yang union kawasan kalian masukin pakai rumus if ya, dibuat yang ini, atau ya gimana lah cara kalian. Pokoknya kalian masukin, kalian cek semua ya. Nah, ini aku bikin karena ya untuk tujuan asistensi, aku bikin cepet aja. Jadi mungkin ada yang rumus if-nya kurang benar, jadi ada yang blanknya gitu di sini. Harusnya kalau di teman-teman mungkin nggak ada ya. Jadi ini kita hide aja, nggak usah kita lihat. Nah,
Terus yang dimasukin lagi adalah PL. Nah, untuk PL 18 itu taruh di row, 19 taruh di kolom. Tinggal kita masukin luas. Luas hektarnya juga dimasukin ke value. Oke, nah di sini mungkin konsep gampangnya adalah kita kalau mau melihat aktiva, kita lihat dari kolom. Jadi kita lihat ke bawah. Kalau kita mau melihat pasiva, kita ngelihatnya ke samping. Jadi kita ngelihatnya baris. Kalau kita mau ngelihat pasiva. Mungkin itu sebenarnya cara gak apa apa ya biar mengerti gampangnya gitu. Jadi kenapa dia bisa begitu ngelihatnya? Sebenarnya karena misalnya di sini ya aku tunjukin yang di APL. Nah, ini kan ada kode 2001, 2001. Ini kan berarti artinya secara kode tutupan dia nggak berubah. Berarti kan tutupannya nggak berubah. Dia tetap, 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 tetap. Nah, ini dia kalau ngelihat yang 2002, ini kan yang tetapnya segini. Nah, 2002 ini kan tahun awal. Ini tahun berjalan kan, kalau yang kolom ini. Nah, di awalnya dia berapa kan, terus yang tetapnya segini, cara bacanya tuh yang tetapnya segini berubah jadi 2010 segini. Nah, berubah jadi 2010 ya, itu kan berarti berkurang kan dari 2002. Nah, makanya dia pasifah. Jadi 2002 ada yang pindah ke sini, ada yang pindah ke sini, ada yang pindah ke sini. Makanya dia kan pengurangan, pengurangan, pengurangan. Makanya dia masuk ke pasifa. Kalau yang aktiva kita lihatnya misalnya ini 2010. Nah, yang tetapnya kan segini kan. Ini kan tahun berjalan, ini tahun awal kan. Nah, dia berarti ada bertambah karena yang istilahnya dia yang awalnya segini, yang tetapnya istilahnya dia ada pertambahan dari sini, dari sini, dari sini, dari sini, dari sini gitu. Jadi istilahnya dia yang berubahnya jadi ini kan. Misalnya 2002 berubah jadi 2010. Berarti kan ini pertambahan di 2010. Makanya kalau ke bawah ngelihatnya itu aktiva, kalau ke samping itu dia ngelihatnya pasiva. Mungkin konsep gampangnya kayak gitu aja. Nah, ini gimana cara istilahnya kan ini sangat banyak ya tabelnya. Nah, ini mungkin bisa dilihat gini. Ya, dia kan cukup banyak ya, teman-teman. Nah, ini gimana cara teman-teman gampang untuk masukin, pindahin ke apa namanya? Ke yang tabel NSDH, teman-teman. Nah, ini itu caranya adalah ya kita sama aja. Jadi kalau misalnya kita satu-satu dulu deh. Jadi kita lihat yang aktiva dulu aja, nanti yang pasiva belakangan. Berarti kan kita lihat perhatiin yang kolom apa kolom-kolomnya dulu. Nah, kita mulai dari APL. Ini kan ada ya per fungsi ya. Kita lihat dari satu-satu dari APL dulu. Nah, misalnya yang APL APL. Kita cek dulu ke bawah. Harusnya sih nggak akan ada yang lain ya. Dia adanya di APL doang. Ya APL APL jadi nah, itu kita tinggal jumlahin aja. Kita sum yang ada di sini sampai bawah gitu. Cuman karena ini kosong ya, jadi kita sini aja. Nah, ini kan udah ada nanti hasilnya. Tinggal tonton drag semua. Nah, terus dilihat yang kita pisahin dulu. Yang pertama adalah yang ininya sama ya, kolom dan barisnya. Jadi yang tetap lah istilahnya, yang dia nggak ada perubahan. Nah, jadi tinggal ini kita delete-delete dulu aja atau ganti ke nol ya. Ini nol, nol nggak ada perubahan kan. Kita lihat ini juga nol, ini nol, nol sampingnya juga. Sorry. Nah, ini nol, 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 dan terakhir ini juga nol. Nah, ini kalau yang ada perubahan, ini tinggal kita kurangin dengan nilai yang tetapnya. Jadi ini kurangin sama ini kurangin sama ini, terus gitu aja. Nah, kurangin sama yang tetap-tetap pokoknya mah. Kurangin sama yang tetap-tetapnya. Nah, ini mungkin angkanya bakal agak beda ya sama teman-teman. Mungkin ya nggak tahu bedanya sedikit atau jauh. Karena yang tadi udah aku jelasin, aku bikin rumus if yang buat F 2020 akhirnya tadi buru-buru aja buat kebutuhan asistensi. Jadi mungkin ada yang nggak sesuai sama kalian gitu, nggak sama. Nah, itu ya ikutin aja yang hasil teman-teman gitu angkanya. Yang penting konsep ngitungnya gini gitu. Nah, ini kan udah ada ya hasil yang aktifannya si APL. Nah, ini tinggal kita masukin aja. Jadi tinggal kita masukin ke aktiva. Nah, ini dimasukin sesuai kode ya. Jadi teman-teman cek lagi, nggak bisa kayak saldo awal tadi langsung dikopas semua karena ini mungkin ada di yang APL ada tutupan istilahnya yang nggak ada gitu, ada tutupan yang nggak ada dari list tutupan yang ada di sini. Jadi teman-teman cek lagi, terus tinggal masukin aja. Kayak misalnya kan yang ini ya, yang APL ini kosong,
APL 2001 kosong, ini kosong, gitu-gitu aja. Terus 2006 kan juga nggak ada nih di sini. Langsung 2007 masukin 36,91, terus ini juga masukin, pokoknya gitu aja, tinggal diikutin dimasukin semua. Nah, ini berlaku untuk yang istilahnya apa namanya, untuk semua yang istilahnya ada di awal. Jadi di saldo awal fungsinya ada dan di saldo akhir juga fungsinya ada. Gimana kalau yang di saldo awal fungsinya, fungsi lahannya itu nggak ada? Contohnya kayak apa? Kayak IPPKH, terus perhutanan sosial, sama IUPHK. Nah, itu gimana cara kita masukinnya? Nah, contohnya ini ya. Mungkin sorry kalau kemarin aku ada yang udah ngejelasin ya, aku bilang berlaku untuk semuanya gitu, dan ya itu agak kurang tepat ya, sorry, mungkin teman-teman nanti bisa dibenerin aja kalau udah ada yang terlanjur ngerjain, sorry kalau ada miss ngejelasinnya kemarin. Nah, ini itu kalau untuk IPPKH kalian masukin semua untuk Aktiva ya, ini perlu diingat, kalian itu masukin semua, jadi kalian gampangnya tinggal kalian sama aja semua. Jadi ini yang total-totalnya tapi jangan dimasukin ya, ini kan ada yang di bold itu kan total, subtotal ya, jangan dimasukin, sorry. Jadi ini kalian tinggal sorry, tinggal sama dengan sum, ini masukin aja yang data data-data angkanya ya, tapi yang subtotal jangan, digunakan lahan di tahun awal. Kenapa semua dimasukin? Karena ini semua itu masuknya aktivanya IPPKH, karena sebelumnya itu IPPKH tidak punya aktiva, apa, nggak punya fungsi, jadi awalnya nol. Jadi semua IPPKH yang ada di sini itu adalah penambahan baru punyanya IPPKH. Terus yang diagonal ini maksudnya gimana? Nah, yang diagonal ini ya udah yang dia secara tutupan yang nggak berubah, secara tutupan nggak berubah, tapi secara fungsi dia berubah. Makanya itu harus yang apa namanya, yang diagonal ini tetap dimasukin ke si perhitungan aktivanya IPPKH, karena istilahnya semuanya itu dari bukan IPPKH jadi IPPKH gitu. Ya udah, ini tinggal dimasukin aja semua angkanya, terus baru teman-teman masukin ke aktivanya si ini IPPKH, tinggal dimasukin aja sesuai si angkanya, apa, sesuai kode tutupannya sama kayak tadi. Nah, ini juga berlaku buat UPHHK sama perhutanan sosial. Ini misalnya yang hutan alam ini tinggal di drag aja ya teman-teman biar cepat. Nah, ini tinggal di drag aja, ini dihapus aja gitu. Nah, yang gini-gini yang total. Nah, terus nanti tinggal dimasukin lagi sesuai apa namanya, sesuai kode tutupannya di aktivanya IUPHK hutan alam. Nah, ini contohnya yang makanya aku bilang untuk kebutuhan asistensi ya. Data aku salahnya di sini, lihat. Mungkin bisa teman-teman bandingin, di aku nggak ada IUPHK untuk yang HTI. Nah, itu karena rumus if-nya tadi aku agak seadanya ya, ini buat nyontohin doang. Nanti yang teman-teman juga harusnya ada IUPHK, HTI, nanti tinggal sama ininya tinggal di drag aja rumusnya, karena sama ya sama yang sebelum-sebelumnya, sama yang IUPHK, HA, dan apa namanya, dan yang IPPKH, jadi tinggal dimasukin, masukin, pokoknya masukin aja semua. Nah, perhutanan sosial dan lain-lainnya gitu. Nah, pokoknya semua tinggal dimasukin, baik istilahnya kalau ada tora, kalau ada apa, rumusnya sama aja kayak gini. Nanti tinggal di drag, kecuali ini ya, jangan sampai lupa kalau TN dan tubuh air itu dari sebelumnya udah ada ya dia. Dari istilahnya yang ini awal, apa namanya, tutupan awal TN dan tubuh air itu ada. Jadi caranya itu balik lagi ke cara yang awal. Jadi teman-teman tinggal istilahnya jumlahin yang ininya aja. Apa? Istilahnya hitung yang di selain yang diagonal gitu. Itu untuk TN sama tubuh air. Nah, pokoknya caranya kayak gitu, nanti tinggal dimasukin ke Aktiva semuanya. Tinggal dimasukin ke Aktiva, Aktiva, Aktiva. Nanti kalau Aktivanya udah ada semua, ya udah beres gitu. Nah, baru kita urus pasifanya. Nah, untuk urus pasifanya, sebenarnya konsepnya sama. Ini kita insert dulu ya di samping biar kita bisa hitungnya gampang. Konsepnya sama, cuman itu perbedaannya adalah kita lewat istilahnya yang, sorry, bukan kita lewat. Jadi kita nanti yang ini, yang si IPPKH, IUPHHK, dan yang perhutanan sosial itu nanti semua yang angka-angka ini dimasukin ke istilahnya
perhitungan ininya itu semua dihitung ke pasifa. Jadi dibalik ya. Kalau tadi kan semua dihitung ke aktiva, sekarang semuanya dihitung ke pasifa. Ke pasifanya siapa? Ke pasifanya si ini, si APL misalnya di sini ya. Jadi cara hitungnya adalah teman-teman untuk kita lihat dari yang APL dulu nih misalnya. Dari yang APL kita tinggal istilahnya sum aja ini semuanya add sarah yang total-totalnya jangan dimasukin ya seperti yang tadi. Nah, ini tinggal dimasuk-masukin. Ya, masukin aja. Nah, ini mungkin agak banyak, cuman ya ini harusnya lebih cepat ya daripada kita masukin satu-satu. Ini tinggal di, nah, ya istilahnya semua lah, semua yang ada ke samping itu selain yang apa subtotal sama grand total yang dimasukin gitu. Misalnya gini, tinggal di sama aja. Ini sama tinggal di kebawahin aja. Istilahnya yang terus yang sub-subnya kita hapusin aja biar nggak pusing ya. Nah, nah misalnya gini ya. Nah, itu terus kita hitungnya gimana? Nah, sama. Kalau ada yang diagonal di yang penggunaan fungsi lahannya sama, kayak APL-APL, itu kita eliminasi, kita hapus. Ini kan nilainya udah sama ya, 32,87, berarti dia jadi 0. Nah, kita lihat yang kayak gini, yang ada perubahannya. Nah, ini kan kayak yang 2002 nih. Nah, kita minus dulu dia sama si yang diagonal di sini, terus kita enter. Ini juga pokoknya yang diagonal-diagonal di sini dihapus saja, apa namanya, dihapus saja kalau yang fungsi lahannya sama. Tapi ingat, kalau yang di sini, kalau yang di fungsi lahan yang baru, dia nggak usah di apa namanya, nggak usah di delete, nggak usah di minus gitu, nggak usah dikurang, maksudnya nggak usah dikurang karena dia istilahnya tetap pindah gitu. Jadi walaupun dia aktivanya punya IPPKH, dia kan pasifanya punya si APL. Jadi dia tetap masuk walaupun secara tutupan lahan dia nggak berubah, tapi secara fungsi dia berubah. Jadi tetap masuk ke pasifanya si APL gitu. Nah udah ini terus gitu aja. Tinggal yang diagonal-diagonalnya ini, di yang tutupannya sama, apa, di yang fungsi lahannya sama, itu dihapusin semua. Terus nanti kalian tinggal ya sama kayak tadi, tinggal dimasukin ke tabel NSDH kalian yang pasifah. Jadi tinggal dimasukin ya. Ini misalnya ya, kita udah ini misalnya ini kita minus ini kita minus ini kita minus ini. Oke. Ini pokoknya, oh ya, terus yang perlu diingat konsep yang diagonal ini maksudnya yang tutupannya sama ya. Jadi 2001 2001. Jadi kalau misalnya yang di awal dia ada, nanti di akhirnya dia nggak ada kasusnya begitu nanti di samping-samping situ. Ya mungkin kan dia jadi bentuknya agak nggak diagonal ya, agak kepotong. Yaitu jangan teman-teman jadi wah dia nggak diagonal berarti nggak dimasukin. Jadi tetap pokoknya intinya yang tetap, jadi yang nggak berubah dia. Jadi misalnya ini 20071, nah ini kan pokoknya yang perpotongan, bukan perpotongan sih istilahnya, yang sama lah ininya, kodenya sama gitu. Jadi jangan terlalu terpaku sama diagonalnya gitu. Nah selanjutnya itu ya pokoknya ini semua dihitung lah, dikurang-kurangin sama yang nggak berubah, nanti tinggal dimasukin ke si pasifa ya. Nah terus ya tinggal ke saldo akhir. Saldo akhir itu teman-teman biar nggak usah ngitungnya, nggak biar ngitungnya nggak ribet, kan saldo akhir itu saldo awal ditambah aktiva ditambah pasiva, tapi dalam kurung istilahnya pasiva kan nilainya negatif, jadi ya kita anggaplah dikurangi pasiva ya. Nah ini jadi untuk biar gampang ngitungnya ya udah ini tinggal ambil aja kita datanya dari sini gitu, jadi tinggal sama dengan saldo awalnya ditambah aktiva terus dikurangi pasifah. Nah, ini langsung teman-teman enter aja. Langsung teman-teman enter. Jadi istilahnya jangan pindah
ke saldo akhir dulu sebelum ngentar. Kalau enggak nanti dia error kayak gini nih. Misalnya aku contohin. Jadi dia sama dengan saldo awal plus aktiva min pasiva. Nah, ini kan kalian masukinnya udah benar, tapi di akhirnya kalian pencet saldo akhir, terus kalian enter. Nanti dia bakal error karena dia otomatis ininya sheetnya pindah ke saldo akhir di yang apa rumus terakhir kalian ini. Jadi istilahnya di yang ininya tetap di pasiva, baru kalian enter. Nah, kalau udah masuk rumusnya benar kayak gini, ya udah tinggal teman-teman drag aja. Nah, nanti ya dia otomatis ngitung semua ya. Nah, nanti tinggal yang ininya, yang jumlah A dan B itu teman-teman masukinnya manual ya. Jadi istilahnya jumlah A ditambah jumlah B baru disamain sama apa namanya? Baru di drag ke samping, baru di sini itu sum. Istilahnya ini buat ngelihat balance atau enggaknya ini teman-teman sum si jumlah A dan jumlah B-nya. Nah, terus nanti tinggal disamain sama yang saldo awal. Jadi di saldo awal teman-teman juga disamin nilai jumlah A plus jumlah B gitu. Nanti ya istilahnya kalau udah balance berarti perhitungan teman-teman udah benar. Kalau misalnya belum balance, nanti dicek lagi yang salah apakah ada salah ngopas atau misalnya kayak gini. Jadi teman-teman ini cross check. Ini kan apa namanya? Jadi kalau jumlah apa namanya? Untuk di baik di saldo awal, saldo akhir maupun aktiva pasiva itu bisa dilihat sama aja kayak yang minggu lalu. Jadi untuk jumlah A1 itu teman-teman sama aja sum dari sini gitu. Untuk yang A2 ya udah nilainya sama dengan ini. Untuk yang A3 nilainya jangan lupa dimasukin gitu. Kalau enggak nanti bisa aja jadi enggak apa istilahnya jadi salah lah perhitungannya. Nah, terus jumlah A itu ya A1 tambah A2 tambah A3 tambah yang ini kan, yang istilahnya yang A4 sampai A7 ini. Nah, tambah ini. Nah, terus jumlah B-nya juga tinggal dijumlahin ini, yang ini. Nah, baru nanti dia bakal keluar jumlah A dan B-nya berapa gitu. Kalau enggak nanti kosong kalau teman-teman istilahnya kopas-kopas tapi yang ininya nggak dijumlahin gitu. Jadi jangan sampai lupa gitu. Istilahnya gitulah. Ininya juga jangan lupa ya dipanjangin aja sama tinggal dipanjangin aja. Oke, satu dan A2-nya juga. Nah, jadi nah terus ya di aktiva dan pasiva dan saldo akhir juga jangan lupa dilakukan seperti itu ya. Jadi nanti jumlah ininya tetap ya walaupun harusnya kalau saldo awal aktiva pasiva udah dilakuin kayak gitu, saldo akhir otomatis ada isinya dan harusnya udah benar. Tapi teman-teman buat cross check aja mana tahu ada kesalahan gimana, ya teman-teman tinggal jumlahin aja sama kayak yang tadi yang sebelum-sebelumnya. Untuk yang A1, A2, A3 dan seterusnya gitu. Yang jumlah A, jumlah B, jumlah A plus B. Nanti terus dilihat teman-teman cross check juga saldo awal sama saldo akhirnya apakah balance atau enggak gitu. Nah, mungkin gitu sih untuk yang penutupan lahan. Ada yang mau ditanyain nggak? Boleh langsung on mic atau reset. Cuman nggak kelihatan sih kalau reset. Nah, gini bisa sih. Kalau ada yang mau ditanya boleh langsung aja nanya. Kalau aman boleh ketik satu ya teman-teman. Bin, Bin, sorry Bin. Tolong helm gua di atas taruh ke. Oke, yang lain gimana? Ini baru 4 orang yang bilang aman, 5. Thank you. Atau yang lain AFK aja nungguin record.
aman, aman, aman. Oke, sudah ya aku anggap aman ya. Jadi selanjutnya nanti tinggal kita ya kalau ini udah balance mah aman ya. Tinggal kita masuk ke QGIS lagi buat ininya, buat petanya gitu. Tunggu ya, bentar ini agak lama QGIS mungkin ngebukanya. Jadi kalau untuk peta yang ini yang bagian PL ya nggak susah sih teman-teman tinggal ya simbologinya atur kayak kemarin ya cuman yang categorize cuman yang value-nya itu yang awalnya masukin value ya itu yang field PL 18 nanti yang akhirnya saldo akhirnya itu masukin value yang PL 19 gitu atau enggak teman-teman bisa juga di petanya ini kan nanti gimana masing-masing kelompok ya untuk visualisasi itu kan yang standar kayak gitu bisa aja teman-teman masukin misalnya saldo awal sama saldo akhirnya kalian iniin apa namanya masukin if kayak yang tabel NSDH yang awal banget mana ya tunggu di misalnya itu kayak di bukan ini nah misalnya kayak di sinilah istilahnya yang keterangan-keterangan ininya gitu. Jadi nanti di peta kalian itu bisa ditampilin surplus atau defisitnya gitu. Misalnya mau, tapi kalau nggak mau, ya udah tinggal di ini aja masukin si ini kalian apa sih namanya? Si salah. Salah folder. Wait, Asprak TPH 1. Mana nih simpannya? Oh, ini ding. Nah, tinggal kalian masukin aja SAP-nya, terus atur simbologinya ya. Kemarin juga baru belajar kan di SIG atur simbologi, jadi harusnya nggak ada masalah. Ini value-nya yang awal masukin ini di search bisa PL 18. Nah, ini tinggal di classify. Nah, ini untuk warnanya bisa ngikutin cari juknisnya ya warna warna apa. Istilahnya warna untuk setiap penutupan lahan. Karena di SIG sebenarnya harusnya kalian nanti belajar cuman modulnya masih agak jauh ya. Untuk apa warna-warna kode penutupan lahannya ini. Jadi nanti mungkin akan dikasih ya istilahnya kode-kode warnanya sesuai SNI-nya berapa-berapa aja RGB-nya nanti bakal dikasih. Cuman ya sementara masukin aja misalnya kayak gini classify-nya. Terus nanti istilahnya kan sorry. Nah, ini untuk yang 2000 istilahnya yang saldo awal. Terus nanti masukin yang PL 19-nya. Nah, untuk PL 19-nya nanti dia bakal berubah juga kan. Nah, jadi nanti PL 19 ya itu nanti teman-teman bisa screenshot atau gimana sebelum diganti. Terus nanti kasih legenda juga gitu. Nah, kalau untuk legenda teman-teman untuk ya istilahnya warna apa jangan masukin value-nya 2001. Kan udah dikasih ya di modul juga ada istilahnya 2001 tuh tutupan apa misalnya hutan lahan kering apa atau misalnya ada yang pertanian, ada yang rawa gambut dan lain-lainnya itu jadi teman-teman masukinnya langsung itu gitu, jangan masukin angka-angka gini lagi. Soalnya istilahnya kan kalau peta itu dibaca nggak hanya orang yang ngerti ya, tapi orang awam juga baca gitu. Nah istilahnya kan kalau baca kode-kode gini, bahkan teman-teman juga kan banyaknya belum belum apal gitu. Ini tuh kodenya apa-apa-apanya gitu. Jadi jangan lupa dimasukin kalau untuk legendanya itu sesuai namanya gitu, bukan kode. Itu sih paling untuk simbologi. Terus udah deh tinggal lanjut ke yang karbon dan yang ini apa namanya karbon dan stok kayu sama harga ya. Nah ada yang mau ditanya dulu nggak sampai simbologi untuk yang tutupan lahan? Mungkin ditunggu sampai 9:45 ya kalau teman-teman ada yang sambil nyobain atau gimana boleh di ini ya nanti nanya ditunggu.
Oke, karena udah 9:45 dan nggak ada yang bertanya, jadi kuanggap aman ya semuanya. Oke, mungkin untuk yang NSDH tutupan lahan segitu aja. Dibalikin ke Dika. Thank you. Oke, makasih Gi. Jadi teman-teman tadi uh, sedikit ngerekap ya, si Gio udah ngejelasin bagaimana cara ngisi saldo awal, pasiva, aktiva, dan saldo akhir untuk tutupan lahan, serta visualisasi peta untuk PL18 sama PL19. Jadi mungkin kalau teman-teman selain mau menambahkan legenda buat visualisasi peta, mungkin bisa menambahkan apa kompas atau arah utara di petanya pakai Canva aja atau gimana gitu, sekreatif teman-teman. Dan selanjutnya karena seperti yang udah gue bilang tadi, untuk stok karbon dan stok kayu itu nanti akan dibuatkan videonya secara menyusul. Dan sekali lagi pertama gue minta maaf karena nggak bisa langsung gitu untuk stok karbon dan stok kayu karena charger gue kemarin ketinggalan di auditorium. Jadi untuk agenda selanjutnya akan dibahas tentang kita diskusi kira-kira kapan mau ngumpulin progres untuk si tutupan lahannya ini. Kalau dari aku sih coba ngupload hari Senin 2359. Kalau dari kalian gimana? Sama kayak minggu kemarin. Langsung ngomong aja ya, bebas. Oke, kata Furkon, Selasa. eh Selasa kalian, kenapa kalian milih Selasa dan apakah kalian di hari Selasa itu kosong atau gimana? Coba ada yang bisa jelasin nggak? Halo, halo. Kak, Kenapa, aku Kak? mau nanya, Iya, nanya aja nggak apa-apa. kalau ini tuh yang dikumpulinnya kayak cuman si hasil sheets-nya aja, terus udah sama laporan gitu. Nggak ada laporan kok kayak kemarin aja. Kalian udah ngerjainnya, kan berarti outputnya cuman si table NSDH sama visualis sama pada peta, nggak ada interpretasinya gitu. Oke, berarti ini individu atau udah per kelompok? Masih individu. Oke, makasih Kak. Jadi dugaan kalian nggak ada paper ya buat minggu ini. Jadi sebenarnya sebelum hari Selasa bisa nggak sih? Kemungkinan kalian bikin paper tuh eh 2 minggu lagi deadline-nya. Berarti kan minggu depan praktikum sekali, baru dikumpulinnya hari Rabu minggu depannya lagi. Asprak tak surveinya hari apa, Siva?
Selasa. Gimana? Kalian kan mau ngumpulnya hari Selasa, tapi kan surveinya hari Selasa. Jumat sampai Minggu malam. Oke, kalau dari aku Selasa jam 17.00 aman nggak? Selasa 17.00. Oke, berarti untuk pengumpulannya untuk NSDA tutupan lahan Selasa 17.00. Dan untuk stok karbon sama stok kayu mungkin progresnya nanti menyesuaikan recordnya H plus berapa setelah record ini dibagikan gitu untuk progresnya. Oke, mungkin segitu aja buat asistensi pada pagi hari ini. Ah, mungkin segenap asisten respect ke kalian yang udah nyempetin waktu buat datang, baik di itu kalian belum ada kesibukan atau di sela-sela kesibukan kalian masih mau nyempetin datang. Dan makasih juga ke Giovanni seperti biasa yang sudah menutorkan modul NSDA tutupan lahan ini. Mungkin untuk BCan menyusul dan video record stok karbon dan stok kayu akan menyusul. Ditunggu aja teman-teman.